Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Dwi Mulyani, NIM 1986-20675, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Inovasi Pendidikan, dosen pengampu Bu Nur Hasminda MPD. Kali ini saya akan menjelaskan tentang inovasi kurikulum 2013 dengan contoh mode pembelajaran quantum teaching. Inovasi kurikulum 2013. Pengertian kurikulum 2013 berbasis kompetensi dapat diartikan atau dimaknai sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan kompetensi, tugas-tugas dengan standar formasi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Kurikulum ini diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan dengan penuh tanggung jawab. Perubahan dan pengembangan kurikulum merupakan persoalan yang sangat penting karena kurikulum harus senantiasa disesuaikan dengan tuntunan zaman. Perlunya perubahan dan pengembangan kurikulum 2013 karena masih rendahnya prestasi peserta didik di Indonesia yang tertinggal dan terbelakang terutama di kancah internasional. Adapun prinsip-prinsip kurikulum 2013, pertama, kurikulum bukan hanya merupakan sekumpulan daftar mata pelajaran, karena mata pelajaran hanya merupakan sumber materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi. Kedua, kurikulum didasarkan pada standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Ketiga, kurikulum didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi. Model kurikulum berbasis kompetensi ditandai oleh pengembangan kompetensi berupa sikap, pengetahuan, keterampilan berpikir, keterampilan psikomotorik yang dikemas dalam berbagai mata pelajaran. Model pembelajaran merupakan sebuah rancangan belajar dalam proses belajar yang merupakan peranan penting dalam proses belajar untuk mencapai arah dalam arahan pembelajaran dan konsep dalam pembelajaran. Nah, tingkat rencana mode pembelajaran terdiri dari dua tingkat, yaitu pertama, tingkat pengembangan mode pembelajaran yang dapat mengupgrade pemahaman serta kreativitas siswa, dan kedua, tingkat pengembangan materi studi yang lebih relevan dengan kompetensi lulusan, termasuk dalam proses skor dan hasil studi sesuai dengan kurikulum yang diberikan oleh lembaga tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan salah satu contoh dari inovasi kurikulum 2013, yaitu mode pembelajaran quantum teaching. Pandangan dunia mengenai kuantum yaitu menjadikan alam semesta sebagai kehidupan dinamis, subjektif, dan memberikan landasan konseptual untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam belajar. Sehingga terdapat beberapa keterampilan dalam model kuantum, yaitu kemampuan untuk berpikir dan paradoks, kemampuan untuk bertindak dan bertanggung jawab, kemampuan untuk percaya diri sendiri, dan kemampuan untuk berada di lingkungan sosial. Mode pembelajaran quantum teaching dilandasi oleh berbagai teori seperti excellent learning, multi-intelligent, neuro-linguistic programming, experiential learning, cooperation learning, dan elemen effective of instruction. Nah, quantum teaching adalah mode pembelajaran yang dapat membagi unsur-unsur pembelajaran menjadi dua kategori seperti konteks dan isi. Kategori konteks meliputi suasana hati, suasana lingkungan belajar yang diatur dengan baik, dasar pembelajaran, presentasi, dan faktor sebagai pengajar akan menemukan keterampilan bagaimana mengatakan kurikulum. Pengajaran akan menemukan strategi belajar yang diperlukan oleh peserta didik, yaitu baik presentasi, fasilitas yang dinamis, keterampilan belajar untuk belajar, dan keterampilan hidup. Mode pembelajaran quantum teaching adalah proses belajar dengan memberikan latar belakang dan strategi untuk meningkatkan pembelajaran dan membuat proses kan. Prosedur ini memberikan gaya mengajar yang
dengan memperkenalkan siswa untuk siswa lebih berprestasi. Hal ini juga perlu memperbesar keterampilan mengajar dan motivasi siswa untuk giat, sehingga guru akhirnya mendapatkan kepuasan dari karya-karya mereka. Keseluruhan model quantum teaching ini mencakup kedua teori pendidikan dan pelaksanaan di kelas dengan cepat. Model ini menggambarkan praktek dasar peneliti terpadu yang terbaik dalam dunia pendidikan dengan keseluruhan yang membuat isi pembelajaran lebih bermakna dan relevansi bagi kehidupan siswa sehingga memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Model ini memiliki beberapa prinsip dalam pembelajaran, yaitu segala berbicara, segalanya bertujuan, pengalaman sebelum pemberian nama, akui setiap usaha, jika layak dipelajari maka layak pula dirayakan. Sehingga dalam proses pembelajaran, guru membuat siswa lebih aktif dalam belajar, menjadikan siswa berani dalam mengemukakan pendapat yang akan menjadikan banyak siswa untuk mencapai prestasi yang diinginkan. Model quantum teaching memiliki kerangka desain yang dikenal sebagai singkatan TANDOR, yang berarti tumbuhkan, tanaman untuk tumbuh, alami, pengalaman atau menjalani, namai, beri nama, demonstrasi, menunjukkan, ulangi, mengulang, dan rayakan. Dalam pelaksanaannya, quantum teaching melakukan langkah-langkah pengajaran dengan 6 langkah yang tercermin dalam istilah TANDOR. Pertama, tumbuhkan minat dengan memuaskan, yakni apakah manfaat yang dapat diperoleh dari pelajaran tersebut bagi guru dan muridnya. Tumbuhkan minat dengan memuaskan, apakah manfaat bagi ambak? Ambak adalah motivasi yang dapat dari pemilihan secara mental antara manfaat dan akibat-akibat suatu keputusan. Kedua, alami dan datang pengalaman umum yang dapat dimengerti semua pelajar. Jangan sampai guru menggunakan istilah yang asing dan sulit untuk dimengerti, karena ini akan membuat siswa merasa bosan dalam belajar. 3. Untuk ini harus disediakan kata kunci, konsep, model, rumus, strategi yang kemudian menjadikan sebuah masukan bagi si anak. Setelah siswa mengalami pengalaman belajar pada kompetensi dasar tertentu, mereka diajak menulis di kertas, memberikan nama apa saja yang telah mereka peroleh. Keempat, demonstrasikan, yakni sediakan kesempatan bagi pelajar untuk menunjukkan bahwa mereka tahu. Setelah siswa mengalami belajar akan sesuatu, beri kesempatan kepada mereka untuk mendemonstrasikan kemampuannya, karena siswa akan mampu mengingat 90% jika siswa itu mendengar, melihat, dan melakukannya. Kelima, ulangi, yakni tunjukkan kepada para pelajar tentang cara-cara mengulangi materi dan menegaskan, aku tahu bahwa aku memang tahu ini. Pengulangan sebaiknya dilakukan dengan menggunakan konsep multi kecerdasan yang dimiliki oleh setiap siswa. Keenam, rayakan, yakni pengakuan untuk menyelesaikan, partisipasi, dan perolehan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Perayaan adalah ekspresi dari kelompok seseorang yang telah berhasil mengerjakan sesuatu, tugas atau kewajiban dengan baik. Selanjutnya, ada beberapa petunjuk setidaknya mampu untuk dijadikan sebagai pedoman bagi seorang guru untuk menerapkan quantum teaching dalam ruang kelas. Ada beberapa petunjuk yang bisa untuk dimanfaatkan, yaitu: pertama, guru wajib memberi keteladanan sehingga layak menjadi panutan bagi peserta didik. Berbicara yang jujur, jadi pendengar yang baik dan selalu bergembira atau tersenyum. Kedua, guru harus membuat suasana belajar yang menyenangkan atau kegembiraan. Learning is most effective when it's fun. Ketiga, lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bisa membawa kegembiraan. Contohnya, pengaturan meja dan kursi diubah dengan berbagai bentuk. Keempat, guru harus memahami bahwa perasaan dan sikap siswa akan terlibat dan berpengaruh pada proses belajarnya. Guru dapat mempengaruhi suasana emosi siswa dengan cara kegiatan-kegiatan pelas-pelasan stres, kemudian aktivitas-aktivitas yang menambah kekompakan dan lainnya. Kelima, memutar musik klasik ketika proses belajar mengajar berlangsung. Keenam, sikap guru kepada peserta didik. Ketujuh, terapkan 8 kunci keunggulan ke dalam rencana pelajar hari, yaitu inti awal kesuksesan, berbicara dengan baik, hidup saat ini, jawab, sikap luas dan fleksibel, serta keseimbangan.
Kedelapan, yang seorang quantum teacher mempunyai ciri-ciri yang berkomunikasi, yaitu antusias, berwibawa, positif, supel, humoris, dan lainnya. Kesembilan, semua peserta didik diusahakan atau buku sumber belajar. Ke-10, dalam melakukan penilaian, guru harus berorientasi pada beberapa hal, diantaranya yaitu acuan patokan. Semua kompetensi perlu dinilai sesuai acuan kriteria berdasarkan indikator hasil belajar, keikutsertaan belajar, dan metode penilaian dengan menggunakan variasi antara lain seperti tes, tertulis, observasi, dan portofolio dan demonstrasi. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai inovasi kurikulum 2013 dengan contoh model inovasi mode pembelajaran quantum teaching. Oleh karena itu, jika ada kesalahan kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Terima kasih.